Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, berjumpa kembali di channel ini. Untuk malam hari ini, saya ingin melanjutkan kisah-kisah misteri. Sudah cukup lama saya tidak membuat di serial catatan kisah misteri. Nah, untuk khusus malam hari ini, kebetulan kedatangan tamu spesial, yaitu seorang narasumber yang pada zamannya dahulu adalah seorang jawara yang cukup sakti di daerah Tasikmalaya. Beliau yang bernama Kang Agas. Betul, Kang Agas? Ya, betul. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya ingin mengobrol, yaitu mengulik salah satu jin yang bernama Jin Parta. Betul? Betul. Nah, Jin Parta ini cukup menarik ya, karena banyak sekali kisah-kisahnya. Kebetulan saya sudah mengobrol bersama beberapa orang yang bertemu dengan Jin Parta. Nah, salah satunya itu Kang Agas. Boleh diceritakan Jin Parta itu siapa sih sebenarnya? Jin Parta teh nyata di antara teh muridna Kiai Haji Abdul Ghafur. Dia termasuk jin pimpinan pusat kenegaraan. Eta Jin Kiai Haji Abdul Ghafur teh aya di daerah Mesir, di Laut Merah, di bawah Laut Merah kenegaraan. Awal mula ketemu Jin Parta itu waktu kapan? Sekitar tahun 1997-an. 97. Nah, itu awal mulanya bisa bertemu Jin Parta itu secara kebetulan atau secara khusus diundang atau gimana sih? Ya, secara kebetulan sih. Pas waktu itu saya lagi iseng-iseng sama teman-teman gitu waktu di aula. Biasa namanya juga orang pesantren kan suka iseng-iseng lah. Yang pengen ngulik itu waktu zaman dulu gitu. Kalau sekarang mah ya enggak lah. Zaman dulu. Pengen ngulik kebetulan saya waktu itu lagi ngulik ilmu, kalau dibilang ini mah ilmu Raja Sukma katanya, kata guru saya itu. Yang kamu ngulik itu ilmu Raja Sukma. Berarti posisi Jin Parta itu ingin bertemunya di salah satu tempat di pesantren, betul? Ya, di pesantren. Karena yang namanya alam jin kan kita dimensinya berbeda ya. Bisa jadi pintunya di mana, masuknya kemana. Kalau boleh tahu, sosok Jin Parta itu seperti apa sih? Kalau yang namanya Jin Parta itu, waktu itu dulu, dia kayak apa namanya ya? Ya kayak orang biasa pertama, kayak teman gitu, nunjukin badannya itu kayak teman. Berarti kayak manusia seperti itu wujudnya. Manusia. Kan kebanyakan jin itu rupanya itu banyak sekali ya, karena rupa jin yang aslinya itu jarang ditampakkan, paling bisa menyerupai. Nah, waktu itu apakah hanya satu sosok Jin Partanya atau banyak di sana? Satu sosok. Satu sosok. Iya. Dia ngeliatin badannya ke saya tuh ya ngeliatin teman gitu. Saya juga itu aneh gitu. Anehnya kayak gimana anehnya? Yang pertamanya anehnya gini, waktu teman saya kan ada posisi ada di aula di lantai 1. Ya. Posisi saya lagi di masjid. Saya waktu itu lagi beradu ilmu, biasalah hiburan. Oh iya. Ternyata ada teman saya yang dekat banget sama saya itu lagi duduk nyender di masjid. Dikirain itu teman saya samperin. Ternyata pas saya mau disamperin, ternyata langsung hilang gitu aja gitu. Pertama itu melihatnya. Nah, waktu ketemu Jin Parta tersebut, apakah sempat diberitahukan nama asli Jin Parta siapa? Enggak, cuma dia kenalin nama saya itu, dia saya kenalin juga Jin Parta. Siap memberikan solusi untuk
gimana ya bahasanya, kalau ada masalah mungkin siap membantu ya. Yang memberikan solusi kalau ada masalah saya siap membantu. Waktu itu saya ingin menjajal seseorang dengan keilmuannya, tapi saya nggak bisa. Ternyata Jin Parta datang kepada saya bahwa dia punya ininya, kekurangannya. Saya memberi petunjuk, kalau bahasa kita mah pesanana. Berarti hanya memberikan petunjuk, nih lawan itu apesnya kayak gini, kamu harus begini. Berarti tidak turun langsung ya Jin Partanya. Nah, berarti secara tidak langsung Kang Agas itu sekarang sudah menjalin pertemanan dengan Jin Parta ya. Nah, misalkan kalau sekarang dipanggil itu kira-kira Jin Parta suka hadir tidak? Ya gimana dianya aja gitu. Dia kalau lagi ya sama aja kayak manusia sebenarnya. Gitu. Kalau dia ada kesibukan yang mungkin nggak suka datang gitu. Kalau dia lagi santai lagi nih, kalau saya pas iseng-iseng dipanggil ya suka datang. Tapi kan beda-beda datang, beda-beda. Kadang menyerupai manusia, kadang menyerupai pelir aslinya. Iya. Kalau hewan suka menyerupai tidak? Nggak pernah. Nggak pernah. Melihat sosok yang aslinya itu ya lumayan juga. Nakutin. Kalau orang yang nggak ini mah nggak apa namanya nggak biasa kenal gitu ya, nakutin. Ketika Kang Agas dalam suatu masalah, misalkan berantem sama seseorang, nah pernah nggak Jin Parta itu tiba-tiba sosoknya hadir langsung membantu Kang Agas? Pernah nggak? Waktu tahun 1999, itu juga pas saya kepepet mentok banget gitu. Kepepetnya gimana? Kepepetnya ya masalah ya rantau gitu. Ya udah aja, itu karena keterpaksaan dia. Tapi dianya tahu nyerupainya apa sama orang itu. Ternyata orang itu tahunya takut aja gitu. Berarti tidak sempat bertarung gitu ya? Enggak. Kirain dengan kekuatan Jin Parta Kang Agas tiba-tiba menjadi sangat kuat gimana? Oh enggak. Nah, Jin Parta itu jin musim atau bukan, Kang? Ya kalau kata saya itu jin muslim. Soalnya dia kan namanya juga Jin Parta itu kan seorang murid Syekh Abdul Ghafur Syekh gitu. Dari negara jin gitu, dari negara jin, seorang Syekh gitu. Muridnya Syekh gitu. Ya mungkin dia orang Islam, tapi saya nggak sempat nanya gitu. Dia apakah orang Islam atau bukan gitu. Nggak sempat nanya gitu. Setelah pertemuan dengan Jin Parta, apakah bertemu lagi dengan jin-jin lainnya? Ya sering itu bertemu, cuma nggak tahu dia jin apa. Cuma saya tahu itu ada 2 jin di kembar itu namanya. Di mana di pesantren itu? Ya, jin kembar. Dia itu namanya Centring Manik gitu namanya. Centring Manik perempuan dong. Perempuan ya, dia suka menggoda, suka iseng gitu. Berarti itu dari kalangan Ifrit ya? Ya, kalangan Ifrit itu. Nah, ya lumayan juga kalau dibandingkan sama manusia, ya lumayan cantiknya itu kalau dia lebih menggoda gitu. 2 jin kembar itu, jin Centring Manik itu namanya. Nah, di antara Jin Patra dan Jin Centring Manik, pernah nggak minta bantuannya? Kan waktu zaman muda pasti punya gebetan perempuan nih, tapi susah banget ingin mendapatkan hatinya. Terus minta bantuan jin tersebut, pernah nggak? Pernah sih. Gimana? Cuma buat iseng-iseng doang. Isengnya gimana, Kang? Ya saya itu waktu dulu itu kesel sama wanita itu, salah satu wanita itu kesel. Kenapa kesel ya? Ya mungkin urusan ini apa namanya? Ditolak juga. Perasaan. Oh iya. Karena dia kan orangnya gimana aja, ngeyel. Terus apa namanya dia orangnya itu ya gitulah ngeyel gitu orangnya. Wanita itu saya kesel. Jual mahal intinya ya. Jual mahal. Saya iseng-iseng ya udah. Nyuruh Centring Manik aja, nyuruh diisengin. Gimana isenginnya? Waktu dulu dia lagi nyapu, saya panggil 2 jin kembar itu,
yang godain wanita itu yang tadi nyapu digodain gimana ya, kayak orang lagi direkat apa gitu. Tapi setelah itu si perempuannya jatuh cinta nggak sama Kang Agas? Enggak, oh kirain. Berarti cuma ngisengin karena kesel ya. Nah Kang Agas, ini sebenarnya Kang Agas itu bisa bertemu dengan jin Parta, Sentring Manik. Apakah dari kecil punya kelebihan, emang bisa melihat makhluk gaib atau gimana itu? Ya, enggak, kurang tahu ya kalau dari kecil. Atau karena hasil tirakat puasa? Ya mungkin dari hasil tirakat puasa. Saya semangat banget kalau masalah tirakat puasa, ya ngulik-ngulik ilmu gituan. Semangat banget. Cukup menarik Kang Agas untuk ceritanya. Nah teman-teman semuanya, itu sedikit kisah menarik dari Kang Agas. Nanti kita lanjutkan kembali ya untuk season selanjutnya bercerita. Nah untuk sekarang cukup sekian dulu untuk ceritanya. Nanti jika ramai video ini, nanti kita lanjutkan dengan cerita-cerita selanjutnya. Pokoknya jangan lupa untuk mendukung selalu channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Agas atas informasinya.